Assalamualaikum guys, bersama saya Arianto Aji Mutakin di channel Pangkalan Jadi. Ya, masih semangat. Ya, kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi, sharing-sharing tentang perkayuan jati. Dari beberapa tema yang sudah saya sampaikan, ada macam-macam ya, apa itu kayu A1, A2, A3, sampai saya menunjukkan detail-detail kayu jati dari berbagai macam mutunya dan lain-lain. Ya, itu bisa dilihat di channel saya sebelumnya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang harga kayu jati rakyat. Yeay, prok 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 prok. Oke guys, ini saya sendirian di ruangan ini. Lokasinya kebetulan di kafling saya guys. Tapi mohon maaf, bukan kafling kayu ya, tapi kafling tanah darat. Jadi usaha sampingan Pangkalan Jati, di samping mengkafling kayu-kayu jati juga mengkafling tanah darat. Jadi silahkan apabila subscriber semuanya mempunyai tanah darat dan pengen konsultasi tentang tanah perkaplingan juga bisa. Ya oke, abaikan itu. Ini kembali lagi ke tema, yaitu kayu jati rakyat. Ya guys, sebelumnya saya menyampaikan bahwa kayu itu ada kayu A1, A2, dan A3. Itu sebutan paten dari perhutani ya. A1, A2, dan A3. A1 itu diameter di bawah 20. Kalau 20 sudah masuk A2, berarti 0 sampai 19. A2 itu di angka 20 sampai 29. Sedangkan angka 3 atau 30 ke atas itu sudah masuknya kayu A3. Bahkan 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dan seterusnya itu masuknya kayu A3. Tapi sebagian masyarakat umum menyampaikan juga bahwa ada kayu A4. A4 itu yang diameternya 40, A5 yang diameternya 50 ke atas. Itu nggak apa-apa sih, suka-suka aja, boleh. Nggak boleh juga nggak apa-apa. Tapi itu secara baku Anda bisa melihat di perhutani itu hanya cuma ada A3. Entah disebut ada A4, A5 itu mungkin untuk menggampangkan hitungan ya, karena kayu setiap diameter tambah besar itu kalau di perhutani semakin besar semakin mahal, semakin panjang semakin mahal. Ya itu dari limitnya. Tapi kalau kayu jati rakyat bagaimana? Nah, kayu jati rakyat itu yang biasa kita gunakan tapi tanpa adanya pantong dan cap dari perhutani. Ya, ini adalah kayu yang ditebang secara umum oleh masyarakat di kebun-kebun masing-masing. Itu di belakang saya juga ada pohon jati itu. Ya, itu yang ditanam di kebunan sendiri itu ya, samping saya juga itu ya. Itu kebunan sendiri, itu disebut kayu jati rakyat. Ya, oke, view-nya biar ada kayu jati-jatinya di sana. Ya, kayu jati rakyat itu secara peraturan juga lebih mudah, tinggal ditebang dan dipasarkan saja. Ya, ditebang kemudian diklasifikasikan tersendiri mana kayu yang A1, A2, dan A3. Ya, jadi boleh nanti diklaim sendiri, ditebang sendiri, diuji sendiri, dipisah sendiri, dipasarkan sendiri. Ya, karena kalau di perhutani kan sendiri-sendiri, yang memelihara sendiri, yang menebang kayu sendiri, mandornya ada, kemudian yang membawa ada sendiri, kemudian sampai perhutani tidak langsung diterima, diklaim dulu, kemudian uji mutu dulu, kemudian baru setelah diuji baru diberikan ke TPK, nanti setelah itu baru bisa dipasarkan.
Ya, singkatnya seperti itulah pokoknya. Kalau di perhutani cukup ribet, tapi kalau kayu jati desa itu mudah. Bagaimana harganya? Harganya simpelnya itu, kalau kita kulakan di daerah, saya menyampaikan selalu wilayah terdekat ya. Wilayah terdekat itu Tegal, atau bisa mengambil nanti sampai ke Cilacap. Itu sama, kita juga sekarang di daerah sini banyak orang yang menebang kayu. Jadi konsepnya kayu A1 harganya adalah 3 juta sampai 3 juta 200, itu jualnya maaf. Eh Ya, oke. Kita bercerita tentang harga jualnya dulu ya, dari pangkalan nanti, dari pangkalan ke user ataupun ke pengrajin. Pangkalan itu yang biasa menjualnya nanti 1 batang, 2 batang, atau 3 batang. Nanti dihitung bisa sampai paling setengah kubik, 2 batang yuk paling misalkan 1/4 kubik dan lain sebagainya. Itu pangkalan biasanya menjual A1 antara 3 juta sampai 3.200.000. Kemudian A2 berapa menjualnya? A2 itu yang diameter 20-an itu 4 juta sampai 4.500.000. Ya, 4 juta sampai 4.500.000. Kemudian yang A3 berapa? 5 juta sampai 6 juta. Yaitu itu semakin besar sih ya. Enggak ada standar kalau nanti A3. Jadi secara umum itu A1 yang diameternya 16 sama 19 ya. Yang diameternya 16 sama 19 itu, saya ulangi lagi, harga jualnya 3 juta sampai 3.200.000. Kalau A2 secara umum itu 4 juta sampai 4.500.000, dan A3 itu antara 5 juta sampai 6 juta. Itu tergantung kondisi ya. Ini secara khusus A1-nya 16 sama 19. Kemudian yang termasuk dalam A1 adalah 10 sama 13. 10 sama 13 itu juga masuk A1 ya. Klasifikasi jualnya itu harganya biasanya dijual dengan harga antara 2.200.000 guys. Kalau di sini 2.200.000 sampai 2.500.000, tapi yang super. Tapi kalau yang biasa malah paling 2 jutaan ya. Oke. Kemudian kalau kulakan per truk harganya berapa? Ya, untuk kulakan per truk, per 1 truk itu berarti kalau kayu desa itu standarnya paling 5 kubik ya. Berbeda dengan kayu perhutani karena klaimnya itu biasanya lebih kecil dan kayunya sudah kering. Kalau ini kan kayu pasti baru, hampir rata-rata itu baru tebang. Baru tebang langsung dimuat. Jadi muatannya berat. Ya, muatannya berat itu di belakang kayu jatinya masih berdiri, guys. Ya, masih mendengarkan kayaknya, tapi nggak kedengaran sih. Ya, hiburan guys, karena saya ini sendirian. Ya, saya hanya melihat kayu jati dan video saya. Ya, tadi ya, kayu 10 sama 13, harganya 2.200.000 sampai 2.500.000, dan kulakan untuk yang 1 truk kita ambil dari A1 dulu. A1 10 atau 13 biasanya kita kulakan dengan harga 1.300.000. 1.300.000 ya. Itu include plus kendaraan. Ya, tapi kalau pengirimannya di daerah Tegal dan sekitarnya. Kemudian untuk A1 yang 16 19 berapa harganya? Harganya itu 2 juta sampai 2.200.000. Itu angka kulakannya. Kemudian A2-nya itu seharga 3 juta sampai 3.200.000 ya, dan A4 rata-rata kulakan di angka 4 juta ya. Jadi hampir 1 kubiknya itu kita bisa nyeper margin itu 1 jutaan ya. Kemudian 1 juta itu untuk apa saja? Yaitu ada operasional bongkar, kemudian ada juga untuk gergajian. Kalau di sini gergajian sekarang kayaknya sudah 300 per kubik ya. Kalau per dulunya 250, tapi sekarang 300. Jadi untuk lain-lain kemudian nawar dan lain sebagainya ya, bersih kita bisa ngambil per kubik 500 lebih lah ya. 500 ribuan lah misalkan. 500 ribuan itu kalau 1 truk
ada 5 kubik ya ada margin 2,5 juta. Tinggal nanti akumulasi per bulan itu kita bisa datang berapa. Kalau bisa datang 1 truk keuntungannya cuma 2,5 juta. Kalau bisa 4 truk berarti bisa 10 juta, dan kalau misalnya bisa 6 truk berarti bisa 15 juta. Ya itu kalau habis semua. Kalau yang udah habis bagaimana ya, itu merupakan sisa modal usaha. Biasanya keuntungannya justru itu masuk ke kayu-kayu yang kurang bagus. Ya gitu ya, itu terkait dengan harga kayu jati. Punya di daerah masing-masing mungkin harganya berbeda, tapi ini juga, ini yang saya sampaikan itu daerah saya. Nanti berbeda ketika saya mengirim ke Jepara ataupun ke Bali misalkan ya, ke Bali. Pak Gede ya, selamat sore. Saya termotivasi oleh Pak Gede karena tanya harga kayu ya, semoga ini manfaat. Saya kali ini membahas tentang harga kayu jati rakyat. HP-nya udah jatuh ini karena saya pegang. Ya, semoga bermanfaat. Nanti saya bedah harga kayu jati perhutani karena ini akan berbeda harganya dan akan sangat menarik. Ini AC-nya saya matikan, coba saya nyalakan dulu biar nggak terlalu panas. Iya guys, itu terkait dengan harga kayu jati ya guys, kayu jati rakyat. Keringetan men. Soalnya AC-nya dipateni. Ya ini tak nyalain biar adem tapi suaranya kayaknya nggak apa-apa ya. Ya mohon maaf, kurang kandeng juga mohon maaf ya. Ya tapi setidaknya semoga konten ini bisa bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak usah ditonton guys. Saya juga ikhlas kalau yang nonton konten saya hanya 1.000, 2.000 atau syukur 100.000, 200.000. Kalaupun yang nonton hanya puluhan ya enggak apa-apa. Kalau ditonton sendiri cuma 1-2 orang berarti yang nonton cuma sendiri. Ya, oke. Ini bagi konten kreator, yuk tetap semangat karena saya merasakan betapa sulitnya membuat konten. Ya, membuat konten untuk YouTube. Oke, itu harganya. Secara umum kita patok harga kulakan kayu A1 yang 16-19 di angka 2 juta, naik turunnya menyesuaikan. A2 kulakannya 3 juta, menyesuaikan naik turunnya. A3 kulakannya adalah 4 juta, juga menyesuaikan naik turunnya. Harga jualnya secara gampang saya sampaikan bahwa A1 yang 16-19 adalah 3 juta, bisa naik turun. Kemudian A2 adalah 4 juta, bisa naik turun juga. Dan A3 adalah 5 juta, bisa naik kalaupun turun sedikit. Tapi yang A3 itu kemungkinannya naik, semakin diameternya besar semakin harganya mahal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan live nanti hari Rebo malam atau malam Kamis ya. Saksikan saya live 1 jam. Nanti kita bisa berdialog secara langsung di komentar. Ya sharing-sharing aja dan untuk bisa saling mengenal. Ya, saling mengenal antara pengusaha kayu yang ada di Tegal dan dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Salam sejahtera semuanya untuk yang Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.